Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pak Puji di channel Goresan Bahasa. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, khususnya siswa kelas 9. Kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang teks tanggapan. Ini merupakan pertemuan yang keempat tentang teks tanggapan. Pertemuan pertama membahas hakikat teks tanggapan, kemudian menyimpulkan, kemudian struktur dan kebahasaan. Setelah itu kita buat teks tanggapan. Pada prinsipnya anak-anak, ini merupakan KD 4.8, merupakan KI keterampilan dan merupakan video pembelajaran saya yang ke-45. Anak-anak, agar pembelajaran kita kali ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Baik, apa tujuan kita pertemuan pada kali ini, yaitu agar para peserta didik atau kalian semua dapat membuat teks tanggapan. Prinsipnya membuat teks tanggapan inilah yang menjadi tujuan akhir dari kita belajar tentang teks tanggapan. Jadi setelah kita tahu tentang pengertian atau hakikat, kemudian tahu struktur dan bahasa yang digunakan, tiba saatnya kalian dituntut untuk membuat teks tanggapan. Nah, pertemuan kali ini sebenarnya hanya mengulang atau mereview pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu, materinya pun kita hanya mempertegas bahwa teks tanggapan itu adalah yang isinya memberikan pendapat atau pernyataan terhadap suatu karya atau sesuatu. Nah, pernyataan atau pendapat itu ada dua macam. Bisa mendukung atau memuji atau pujian, dan bisa menolak atau mengkritik atau kritikan. Jadi hakikatnya di situ. Ya, pengertiannya adalah memberikan pendapat atau pernyataan. Teks yang isinya memberikan pernyataan atau pendapat. Nah, pendapat atau pernyataan itu bisa setuju, namanya memuji, bisa mengkritik, namanya kritikan. Kalau memuji hal-hal yang unggul, kalau mengkritik hal-hal yang kurang. Nah, strukturnya apa? Struktur teks tanggapan yaitu yang pertama konteks. Artinya, di dalam bagian ini ya, kita menjelaskan tentang keberadaan isu atau objek yang akan kita tanggapi. Apa, kapan, di mana, hakikat dari yang ditanggapi. Setelah itu kita deskripsikan objek yang kita tanggapi tersebut. Objek atau proses berlangsungnya, intinya jawaban atas pertanyaan bagaimana. Ya, jadi dilukiskan pertanyaan adalah bagaimana pada suatu objek atau karya atau sesuatu tersebut. Setelah itu kita memberikan pendapat. Kemudian harapan tentang objek. Bisa positif, bisa negatif. Jadi intinya di situ. Ya. Nah, setelah kita mengetahui struktur, maka kita pelajari bahasa. Bahasa yang digunakan di dalam teks tanggapan yang intinya adalah mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu melukiskan, dimulai dengan apa yang menarik, yang tidak menarik, keunggulan dan kelemahan, baik dan kurang baik. Jadi mendeskripsikannya itu. Kalian harus tahu dulu yang menariknya apa, yang tidak menarik, yang unggulnya apa, yang lemah apa, yang baik dan yang kurang baik. Maka kalian bisa mendeskripsikan. Sehingga kalau diminta untuk menjelaskan, kalian bisa. Bukan, ya gitu deh, gitu. Kebahasaan. Di dalam kebahasaan memuji atau mendukung ini, maka akan berbeda dengan saat kita mengkritik. Maka kita jelaskan di sini. Memujilah dengan tulus, hormati atau hargai, hindari memuji berdasarkan suku, agama, ras, atau bahkan fisik. Jadi ini nanti dipelajari ya, dibaca, dicermati. Ya. Kamu tampak lebih ceria jika memakai baju warna itu. Ya.
Bisa dilihat nanti di video sebelumnya, di video ke-44 ini diulas secara matang. Intinya waktu yang tepat kalau kita memuji agar berhasil. Lihat konteks situasinya. Jangan waktu yang tepat untuk memuji adalah saat dia berhasil dan di hadapan orang banyak. Itu sangat bermakna. Kebalikan, kalau kita mengkritik, jangan di saat dia berada di muka umum atau di tempat orang banyak. Itu akan tidak nyaman bagi orang. Berikan rasa nyaman, perhatikan contoh berikut ya. Kamu hebat dengan sudah memenangkan kejuaraan catur, mengharumkan sekolah kita. Kalau saya apa, orang tidak bisa apa-apa. Berikan rasa nyaman, jadi nggak usah ada kata-kata di sini, di belakangnya gitu ya. Kalau saya apa, orang yang tidak bisa apa-apa. Nanti orang yang menerima pujian itu kurang nyaman karena ada kata-kata tambahan tadi. Pujilah hal yang menjadi kekhususan orang tersebut, misalnya kepribadian, cara kerja, prestasi. Saya suka dengan caramu berinteraksi dengan anak kecil itu. Kamu begitu sabar. Pujilah orangnya, bukan objeknya. Contoh, kamu terlihat oke pakai kaos itu. Daripada kalian mengatakan, saya suka kaos yang kamu pakai. Jadi bukan orangnya yang sukai, adalah kaosnya. Ya. Pujilah tindakannya yang memang kamu lihat. Terima kasih sudah berbuat baik terhadap nenek itu. Karena kalian melihat ada yang orang membantu nenek menyeberang. Intinya, orang ingin mendapatkan pujian dari hal yang dia inginkan, bukan dari yang kita inginkan. Nah, ini memuji. Nah, menanggapi pujian pun ada dua hal. Ada yang mengelak pujian, ada yang menerima pujian. Orang yang mengelak pujian biasanya nanti orang yang memuji itu tidak akan memuji lagi, kapok gitu ya. Ah, itu bukan apa-apa. Orang lain lebih bagus dari saya misalnya. Ah, kamu main-main, jangan bercanda. Masa sih saya ini payah dan seterusnya ya. Lebih baik kalian mengatakan terima kasih banyak. Terima kasih ucapan yang memotivasi saya. Terima kasih saya mencoba mengerjakan dengan serius. Jadi orang yang memuji itu pun akan merasa dihargai, ya, bukan dimentahkan. Nanti akan kapok. Berikutnya, mengkritik. Dalam mengkritik kita harus memperhatikan tujuan atau niat yang positif. Bahasa yang santun tidak menyakiti, waktu yang tepat, bukan di muka umum, fokus pada unggulan, bukan kelemahan. Mulailah dengan memuji dan apresiasi yang jujur dan tulus. Jaga emosi, bahasa tubuh dan nada suara bersahabat dan tidak menyerang pribadi. Ini etika atau rambu-rambu dalam mengkritik. Jadi tidak menyerang pribadi, fokus pada keunggulan, tulus, jujur, ya, tidak di muka orang banyak. Ya. Itulah kritik yang bisa diterima. Kritik yang membangun, kritik yang menjadikan seseorang yang dikritik itu bisa menerima dan akan ikhlas, akan membuat mereka akan menjadi lebih baik. Kira-kira itu. Jadi tidak dicemooh, tidak dicaci maki, tidak direndahkan. Nanti orang akan menerima dan akan mengikuti apa yang disarankan. Mungkin tadi ya kita hanya mengulas saja, sebenarnya kan di awal-awal sudah dijelaskan di video, terutama kalau mengenai kebahasaan, lihat lagi di video ke-44. Kalau ini hanya mempertegas saja, intinya mengingatkan kembali bahwa kalian sudah belajar tentang teks tanggapan. Baik anak-anak, sebelum kita berakhir, maka ada sebuah renungan. Seperti biasa, ini saya ambil dari kata-kata Dai Sejuta Umat Zainuddin MZ. Ambil yang perlu, nikmati yang boleh, janganlah dunia membuat catat akhiratmu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di goresan bahasa selanjutnya. Terima kasih.